Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar, berada di depan chat masing-masing, monitor pergerakan harga sampai pagi ini, khususnya di XAUUSD. Kita akan coba untuk melihat dan memetakan untuk satu hari ke depan. Hari ini Jumat tanggal 8 April 2022. Hari Jumat adalah hari yang cukup sakral ya. Mungkin sebagian dari trader banyak yang jatuh, banyak yang MC karena hari Jumat. Kenapa hari Jumat terjadi seperti itu? Karena di hari Jumat adalah hari akan ada penutupan oleh MetaTrader, sehingga market pasar ketika sudah mendekati jam tutupan maka akan banyak penjualan atau penawaran yang lebih banyak ya, dengan harapan bisa segera terjual atau dengan harapan nanti ketika hari Senin dibuka dan marketnya ada gap, tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Karena itu hari Jumat biasanya bisa bergerak jauh lebih panjang, melewati berbagai level yang sudah ada, termasuk melewati beberapa range harian yang biasa kondisi normal, hari Jumat bisa jauh lebih panjang. Sehingga perlu hati-hati, perlu ekstra hati-hati dalam menyikapi. Kemudian kita lihat di H1, kalau kita amati pergerakan H1 meskipun berat awalnya untuk bergerak ke atas, akhirnya tetap didominasi oleh buyer. Kemudian di time frame H4 ya, kita naik ke atasnya. Di time frame H4 di bawah ada level yang sangat kuat di sana, kemudian mulai merangkak ke atas, mulai bergerak ke atas. Kemudian di atas juga ada level yang belum sempat dilewati, berada di area levelnya. Namun demikian dari pergerakan yang ada, kecenderungan masih lebih mengarah ke atas ya, dengan sedikit koreksinya. Karena itu kita fokus ke buy nanti, kita fokus ke buy hingga mendekati level-level di atasnya. Kemudian kita amati ketika dia lewat, dia akan terus merangkak mendekati level di atasnya lagi. Apakah mampu mendekati level puncak di 19 ini? Tentu nanti kita uji per level apakah mampu atau tidak. Kalau kita amati di time frame yang lebih besar lagi, tentu kita melihat di satu candle yang kemarin tetap didominasi oleh bullish, meskipun ada penolakan baik di atas maupun di bawah. Namun demikian secara umum body masih didominasi oleh buyer ya. Sehingga sekali lagi tetap kita fokus ke buy ya, dengan target-target yang lebih dekat ya, target yang terdekat dulu. Secara umum masih dalam posisi yang datar ini. Tapi secara detail lebih dekat, ini lebih mengarah ke atas. Baik, kita kembali ke time frame yang kecil untuk menentukan di mana kita menempatkan posisi kita atau pending order kita untuk mengantisipasi dan memberikan entry point kita ya. Kita tarik garis dulu. Kita tarik garis dulu untuk levelnya di sana. Yang terdekat di bawah di sini ada sumbu ya. Perhatikan di sini ada sedikit penolakan.
yang terdekat di sana saya kasih highlight dulu warna kuning. Oh, sorry. Ini kita tetap kasih warna biru, kemudian highlightnya ini aja yang kita kasih warna kuning. Kemudian di atas yang lebih dekat ada level di sana cukup banyak. Ya, cukup berbahaya karena dekat dengan level ini. Maka untuk memastikan dia bergerak naik, kita cari titik aman saja, buy stopnya di sana. Di 1938.50 ya, kita cari titik amannya. Kemudian kalau yang di bawah kita bisa lebih dekat mengambil. Kita taruh di bawahnya level biar tidak tersangkut dengan koreksi nanti. Sell stop di 1928.73 ya. Kenapa kita taruh atas bawah? Karena tidak seorang pun tahu ini marketnya nanti akan terus bergerak naik atau sebaliknya. Meskipun dari histori yang ada mengindikasikan buyer itu lebih kuat, tapi tidak menjamin 100% nanti akan terus naik. Jadi jangan kita hanya berharap dari teknikal, tetap kita antisipasi, kita manfaatkan peluang dua-duanya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada nanti kita salah satu arah kita tentukan, kemudian tanpa kita berpikir dengan keseimbangan. Kemudian buy stop kita targetkan di area terdekat dulu ya, mungkin sekitar 400, ya 400 beneran. Kita targetkan di sana 400 atau 500 juga boleh ya, kita taruh di sini atau di atasnya sini. Yang saya ambil yang yang terdekat saja. Kita ambil untuk di sini adalah target dari buy stopnya, sementara yang di bawah untuk sell stopnya kita targetkan di levelnya di dekat sini ya, kira-kira sekitar 300-an ya, 400 lagi. Kemudian di level bawah ini ada area-area penting juga di sana, kita bisa manfaatkan untuk koreksinya. Di atas kita manfaatkan dulu ya, yang di atas yang kelihatan untuk limitnya ya. Ini kita manfaatkan untuk sell limit, bisa menjadi koreksi atau bahkan bisa menjadi area retracement, reversal ketika nanti betul-betul ada tanda yang sudah terbentuk. 1949 maksud saya, 1949.18. Kita ambil yang cukup jauh untuk area levelnya, cukup jauh ya, kita turunkan sedikit kalau cukup jauh. Nah, mungkin di sini pas ini. Limit kita taruh di 1945 dulu ya, jangan terlalu jauh. Kemudian jaraknya ini untuk yang 1 hari kemarin ya sekitaran itu ya, jangan terlalu jauh. Nah, yang di bawah, level di bawah kita tentukan di sini untuk koreksinya yang ke atas, buy limit di 1916.82.
Ya, kalau kita menggunakan SLTP maka ini bisa ditaruh TP-nya di sana, kemudian SL-nya bisa ditaruh dengan jarak yang sama atau bisa dengan pending order sell stop atau dibaliknya dengan area jarak 250 hingga 300. Mana yang kira-kira membuat metode kita menjadi lebih nyaman, maka pakai itu. Kemudian karena tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih kuat trennya, maka kita tidak bisa menggunakan retracement-nya. Ya, kita cukup gunakan level yang ada. Ini berada di area ini adalah area yang sangat penting. Ya, berada di area ini adalah area yang sangat penting karena berada di area ring yang hampir sama, berada di area datar. Meskipun kelihatannya ada naik turun, tetapi ini berada di ring yang sama, sehingga ini diuji dulu. Ketika dia masih belum lewat di wilayah ini, maka dia masih akan bergerak di bawahnya. Nah, sementara kalau kita tidak mengambil peluang yang ada di sana, tentu kalau ringnya hanya bergerak di situ, kita hanya jadi penonton yang baik. Tetapi sekali lagi, lebih baik jadi penonton ketika nanti kita betul-betul tidak menemukan peluang, betul-betul tidak menemukan kriteria di dalam pola yang terbentuk di sana sesuai dengan sistem trading kita masing-masing. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan pagi ini bisa bermanfaat, bisa maksimum profit kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Nanti malam kita ada evaluasi, kalau misalkan ada waktu kita bisa lihat, kita bisa cek apakah buy stop dan sell stop kita nanti ada yang kena atau bahkan kita terseret di dalam kerugian. Nanti kita buktikan, kita evaluasi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.